Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Atas permintaan Daishinkan yang sangat mengkhawatirkan nyawa Zeno, Goku dan Vegeta menuju ke planet Camber untuk melenyapkan Saiyan yang dikenal sebagai pembunuh dewa. Camber bertanggung jawab atas kematian semua dewa penghancur dan bertekad untuk membasmi seluruh hierarki dewa di multiverse. Tapi sebelum Goku dan Vegeta dapat memulai pertempuran dengan Camber, 12 dewa penghancur tiba, semuanya di bawah pengaruh jahat kekuatan Camber. Dikelilingi oleh 12 Hakaishin yang menatap mereka dengan ekspresi ganas, Goku dan Vegeta terkejut. Mereka penasaran bukankah semua dewa sudah mati. Camber mulai menjelaskan dengan menggunakan bola naga dari planet itu. Dia membuat beberapa permintaan yang sangat menguntungkan. Pertama, dia ingin tahu asal-usul Goku dan Vegeta, sesuatu yang menarik keingintahuannya. Permintaan keduanya adalah agar naga yang disebut Porunga membawakannya pada semua bola naga yang ada di semua alam semesta. Tapi Porunga bilang dia tidak bisa melakukan itu karena itu di luar kemampuan sihirnya. Tapi dia bisa membawakannya semua bola naga yang ada di alam semesta ketujuh. Terakhir, dia ingin segera mempelajari bahasa semua naga sehingga Camber bisa mengajukan permintaan kepada mereka semua. Setelah Camber menjelaskan semua ini, Goku teringat bola naga yang ada di planet Sereal. Menyadari bahwa ada bola naga yang sama seperti di planet itu, pasti ada yang lain di berbagai bagian alam semesta. Vegeta bicara pada Camber, bertanya apakah dia membutuhkan semua bola naga untuk menghidupkan kembali 12 dewa penghancur. Camber mengatakan bahwa tidak semua naga dapat membangkitkan lebih dari satu orang sekaligus. Dan dalam kasus dewa penghancur yang sangat kuat, itu bahkan lebih rumit. Ada naga yang bisa mengabulkan hingga 10 permintaan, tapi mereka hanya memiliki energi sihir yang cukup untuk membangkitkan satu Hakaishin. Dalam kasus lain, dia harus menggabungkan kekuatan sihir dan 2 atau lebih naga untuk membangkitkan seorang dewa dan seterusnya. Tapi, apakah dia menggunakan semua permintaan untuk menghidupkan kembali para dewa atau apakah dia menggunakannya untuk hal lain? Camber berkata dengan senyuman sinis, meninggalkan misteri yang menggantung di udara, membuat Goku dan Vegeta kesal. Camber melanjutkan, begitu para dewa dibangkitkan, mudah baginya untuk mendominasi mereka dengan energinya karena tidak seperti Vegeta, mereka tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menghancurkan energinya begitu berada di dalam tubuh mereka. Goku mencoba memprovokasi Camber, mengatakan bahwa jika dia adalah seorang Saiyan sejati, dia ingin mengalahkan musuh-musuhnya dengan tangannya sendiri, bukan dengan memerintah orang lain untuk melakukannya. Camber menertawakan hal ini dan menjawab bahwa dia mungkin seorang Saiyan, tapi dia bukan orang yang bodoh. Dia mengakui bahwa Goku dan Vegeta masih begitu misterius baginya dan kemenangannya tidak terjamin. Jadi, dia ingin mempelajari lebih lanjut tentang mereka dan berevolusi lebih jauh untuk mengalahkan mereka. Ke-12 dewa penghancur mulai memancarkan energi mereka lebih tinggi, menandakan bahwa konfrontasi akan segera dimulai. Goku dan Vegeta berdiri saling membelakangi menghadapi lawan-lawan mereka. Goku berkata, jika para dewa dirasuki oleh energi Camber, mereka pasti lebih kuat dari biasanya. Vegeta setuju, tapi kemudian tersenyum dan mengatakan bahwa setidaknya ini membuat pertarungan menjadi lebih menarik. Goku juga tersenyum setuju. Helis adalah orang yang memulai pertempuran secara ajaib, memanggil busur tempurnya dan menembakkan panah ke arah mereka berdua. Goku dan Vegeta menghindar sambil berpencar, membiarkan panah terbang lurus, menghancurkan dinding kastil dan melesat jauh. Vegeta membalas dengan menyerang ke arah Dewi tersebut untuk mendaratkan pukulan padanya. Tapi Helis hanya diam dan membiarkan Sidra melangkah di depannya untuk melindungi mereka berdua dengan perisainya. Dan kemudian Gin mengambil kesempatan untuk menyerang Vegeta dari belakang. Tapi Goku mencegah serangan itu dengan tendangan terbang yang mendorong dewa penghancur dari alam semesta ke-12 keluar dari kastil. Sidra menghilangkan perisainya untuk menyerang balik Vegeta, tapi Vegeta menangkis serangannya dan membalas dengan gerakan yang mengirim Sidra dan Helis keluar dari kastil pada saat yang sama. Arak mencoba menyerang Goku, tapi Goku menangkap tangannya. Dia mengarahkan tubuh Arak dan melemparkannya ke arah Kuitela yang datang untuk menyerang, tapi juga terlempar keluar dari kastil. Lalu Belmont menyerang Goku, tapi dia terkena ledakan energi dari Vegeta yang juga mengirimnya keluar. Namun, Vegeta segera dibawa keluar dari bangunan itu sendiri setelah dia menerima tendangan gabungan dari Virus dan Champa yang membawanya keluar. Rumsi berlari ke arah Goku siap untuk memukulnya dan membawa Goku keluar juga. Tapi Goku dengan terampil melakukan salto di atasnya dan melontarkan Dewa Gajah itu keluar dengan ledakan energi. Secara bersamaan, dia juga mengirim
Dewa Robot Moskow keluar dengan ledakan energi lain saat Moskow mencoba mengambil kesempatan untuk menangkapnya di udara. Namun, Goku tidak bisa menghindari Iwan dan Liquir yang menjangkaunya dengan pukulan dan tendangan sebelum dia mendarat. Goku bertahan melawan serangan tersebut, tapi dia tetap terbawa keluar dari kastil oleh kekuatan serangan duo tersebut. Ketika Goku mencapai langit di luar kastil, dia melihat pertempuran kacau mengamuk antara Vegeta dan Hakaishin lainnya dengan ledakan memenuhi langit. Iwan dan Liquir keluar dari kastil dan melanjutkan rangkaian serangan mereka terhadap Goku yang berjuang untuk menghindar dan bertahan dari pukulan mereka. Tapi, dia harus berusaha lebih keras ketika Moskow dan Rumsi bergabung dalam pertarungan. Dikelilingi oleh 4 dewa penghancur yang menyerang dari semua sisi, Goku berada dalam kerugian besar. Dia menghilang dari tengah-tengah mereka dengan Sun Kanido dan muncul kembali di titik lain untuk menyerang dengan Kamehameha yang akan mengenai keempatnya. Namun, mereka bereaksi cepat dan melepaskan 4 gelombang kekuatan secara bersamaan. Dengan mudah mengalahkan Kamehameha Goku, memaksanya untuk menghindar. Goku juga harus menghindar dari Belmont yang tiba dari belakang dengan tendangan terbang. Setelah gagal dalam serangan pertama, Belmont tidak menyerah dan maju untuk mencoba serangan lain. Semuanya terbukti tidak efektif melawan kemampuan pertahanan Goku yang luar biasa. Vegeta mundur melintasi langit sambil bertukar pukulan dengan Virus dan Champa. Pada saat yang sama, dia bertahan dan menyerang balik serangan dewa kembar itu. Sidra tiba di belakang untuk menyerang. Tidak mampu bertahan melawan serangan dari depan dan belakang, dia melarikan diri dari mereka, bergerak beberapa meter jauhnya. Namun, Helis memanfaatkan celah ini menembakkan panah ke arah Vegeta. Secara naluriah, dia berbalik, meletakkan tangannya di depan tubuhnya. Secara tidak sengaja, tangan bawahnya tertusuk oleh panah sang dewi. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya ke arah Vegeta, melepaskan gelombang energi yang mengirimnya dari langit ke tanah. Begitu Vegeta berada di tanah, Helis menembakkan panah lain ke arahnya. Tapi tiba-tiba, panah tunggalnya ini berlipat ganda menjadi puluhan panah lainnya. Ketika Vegeta menyadarinya, hujan panah datang ke arahnya. Melihat Vegeta dalam bahaya, Goku yang sedang bertukar pukulan dengan Belmont mendorongnya kembali dengan pukulan. Dan kemudian mengarahkan tangannya ke Vegeta untuk memindahkannya, membiarkan hujan panah Helis hanya menusuk tanah. Memanfaatkan gangguan Goku, Moskow mendekat dari belakang dan mencoba menangkapnya dengan tangannya seperti yang dia lakukan pada Virus dalam pertempuran para dewa. Namun, Goku yang lebih pintar melarikan diri dari cengkraman Moskow dengan melompat ke atas tangannya dan memberikan tendangan berputar. Belmont datang dari belakang untuk menyerang Goku, tapi Vegeta terbang dari samping menyerbu dewa badut itu dan membawanya pergi. Vegeta membawa Belmont ke gunung di mana mereka bertabrakan dengan Belmont yang tersangkut di antara bebatuan. Tapi saat Vegeta hendak memberikan serangkaian pukulan hukuman pada Belmont, jerat ki-nya melilit tangan bawahnya. Jerat ki ini dilemparkan oleh Liquir yang menarik Vegeta ke arahnya dengan paksa dan mendaratkan lutut ke wajah Saiyan itu. Setelah itu, Liquir mulai memutar Vegeta dengan jerat ki-nya dan kemudian melemparkannya ke arah Rumsi. Rumsi menangkap Vegeta di udara dan turun bersamanya dengan kepala lebih dulu ke arah tanah, membuat Vegeta menghantam tanah dengan kepala lebih dulu dan menggantung seperti paku. Berikutnya, Arak menyerang melepaskan hujan tombak ki ke arahnya mengenai Vegeta dan menciptakan banyak ledakan. Di saat Goku sedang bertukar pukulan dengan Champa dan Iwan, dia melihat apa yang terjadi pada Vegeta dan berteriak karena khawatir padanya. Gangguan ini cukup bagi pukulan Iwan untuk mendarat, diikuti oleh tendangan Champa dan kemudian tendangan terbang Gin yang tiba untuk menyerang dengan gencar. Setelah terpukul mundur oleh tendangan terbang Gin, Goku mulai meluncurkan beberapa ledakan ki ketiga dewa tersebut, tapi ketiga dewa menghindarinya dengan baik. Kuitela mendekati Goku dari belakang untuk mencoba serangan mendadak, tapi dia berhasil menghindar dan mulai pertukaran pukulan cepat dengan Kuitela yang segera menerima dukungan dari Helis. Bertukar pukulan dari Dewi Alam Semesta kedua dan Dewa Alam Semesta keempat, Goku terpaksa mundur. Arak memanfaatkan ini untuk menyerang Goku dari belakang, tapi kemudian Vegeta muncul di depan Goku memblokir serangan dari Arak. Dia dengan marah mengatakan bahwa dia akan membayar untuk serangan bertubi-tubi tadi. Vegeta melepaskan pukulan super kuat dan kemudian melepaskan serangkaian bola ki melawannya. Sayangnya Sidra campur tangan melindungi rekannya dengan perisai. Pada satu titik, Goku menangkap tendangan Kuitela dan melemparkannya ke arah Vegeta sambil meneriakkan peringatan. Vegeta menerima Dewa Tikus yang dilemparkan kepadanya dengan tendangan
mengirim Quitela terbang dan kembali ke arah Goku. Goku menghindari Quitela, membiarkannya lewat dan menabrak Helis yang datang untuk melanjutkan serangan. Goku dan Vegeta berdiri saling membelakangi, mengambil posisi tempur mereka dengan keduanya terengah-engah. Vegeta memberitahu Goku bahwa dia mencoba menggunakan teknik pemisah roh untuk membebaskan para dewa dari energi Kamber, tapi itu tidak bisa dia lakukan. Vegeta yakin Kamber mungkin telah menggunakan bola naga yang membuat mereka kebal terhadap kemampuannya. Jadi Goku menyarankan mereka harus mengalahkan musuh dengan cara lama. Vegeta berkomentar bahwa menghadapi 12 dewa sekaligus sangat sulit karena mereka berada di bawah kendali energi Kamber. Gerakan mereka jauh lebih cepat daripada biasanya. Di saat yang bersamaan, Goku dan Vegeta tidak memiliki energi yang baik. Goku setuju melawan 12 dewa sekaligus sangat sulit karena pertempuran menjadi kacau dan tidak terduga, mempengaruhi Vegeta lebih banyak yang tidak memiliki refleks tajam dirinya. Goku menyarankan agar mereka berpisah sehingga memisahkan para dewa. Mungkin lebih mudah menghadapi setengah dari mereka daripada semuanya bersama-sama. Vegeta setuju dengan ide itu. Dalam sekejap, mereka dikelilingi lagi oleh 12 dewa. Vegeta memberitahu Goku bahwa mereka harus bertarung di tempat lain dan siapa yang menang lebih dulu bisa datang untuk melawan Kamber. Goku menyukai ide kompetisi ini dan dia setuju ingin memenangkan taruhan ini. Baik Goku dan Vegeta menggunakan Sun Kanido menghilang dari pandangan para dewa dan membuat mereka sangat terkejut. Goku dan Vegeta muncul kembali di planet-planet yang jauh, masing-masing pergi ke sudut alam semesta, menjauh sejauh mungkin dari planet Kamber. Mereka mulai memancarkan kekuatan mereka dengan intensitas tinggi dengan sengaja membiarkan para dewa di planet Kamber merasakan energi mereka. Kamber yang mengamati semuanya dari kastilnya juga merasakan kekuatan mereka dan mengerti apa yang mereka coba lakukan. Dia mengatakan bahwa keduanya sangat menarik. Kemudian, Kamber mengizinkan para dewa untuk berpisah mengejar kedua sayan itu dan mereka melakukannya dengan 6 orang pergi ke masing-masing sisi. Di belahan utara alam semesta, Vegeta menunggu lawan-lawannya di planet tempat dia memutuskan untuk memulai pertempurannya, planet tandus yang seperti gurun. Dalam sekejap, 6 lawannya tiba menempuh perjalanan jauh di alam semesta. Keenam Hakaisin yang akan menghadapi Vegeta adalah Sidra, Mosco, Quitela, Champa, Beerus, dan Iwan. Melihat 6 lawannya, Vegeta tersenyum puas dan mengatakan akan sangat menyenangkan untuk menghancurkan mereka semua. Di belahan selatan alam semesta, di planet yang benar-benar beku, Goku menunggu lawan-lawannya. Penantiannya tidak lama karena mereka tiba dengan sangat cepat. Gen Liquir, Arak, Helis, Rumsi, dan Belmont akan menjadi lawan Goku. Melihat ke-6 orang ini, Goku sedikit kecewa karena Beerus tidak datang untuk melawannya. Tapi Goku ingat bahwa di timeline lain dia sudah melawan Beerus, jadi adil saja jika Vegeta melawannya kali ini. Di hadapan 6 dewa penghancur, Vegeta mulai memancarkan energinya, menciptakan aura ungu yang kuat. Dewa penghancur lainnya melakukan hal yang sama, tapi aura mereka tidak hanya ungu, mereka juga memiliki aura gelap karena kekuatan jahat Kamber. Champa adalah yang pertama menyerang menuju lurus ke arah Vegeta dengan kecepatan penuh. Namun, Vegeta tidak hanya berdiri di sana, dia menyerang balik Hakaisin dari alam semesta ke-6 tersebut. Mencegat kemajuannya dengan lutut ke wajah yang mengirim Champa jatuh berguling. Tepat di belakang Champa datang Quitela yang pukulannya ditangkap oleh Vegeta. Sebagai balasan, Quitela menerima tendangan balasan yang mengirimnya terbang tinggi ke udara. Orang ketiga yang mendekat adalah Beerus yang berhasil menyerang Vegeta dengan tendangan yang melontarkan Saiyan Hakaisin itu ke tanah, membuatnya memantul beberapa kali sebelum kembali ke posisinya. Setelah ini, dia dikelilingi oleh Sidra dan Mosco yang mendekat dari samping, memberikan beberapa pukulan terhadap Vegeta. Vegeta melakukan yang terbaik untuk menghindar, menyebabkan tanah hancur di tempat dia tadi berdiri. Saat dia menjauh, dia gagal menyadari Iwan mendekat dari belakang. Dia kemudian terkena rentetan ledakan Ki. Sementara Vegeta dibombardir oleh serangan Iwan yang berulang-ulang. Quitela maju dengan pukulan langsung ke perutnya, diikuti oleh tendangan yang mengangkat dagu yang membuat Vegeta melayang. Saat berada di udara, dia sekarang dipukul oleh Sidra yang melemparkannya ke samping. Dia menggunakan tendangan tepat ke tempat Mosco yang sudah bersiap untuk memukulnya dengan pukulan ganda yang bekerja seperti palu godam sungguhan yang melemparkan Vegeta kembali ke tanah. Dia langsung menghantam lutut dari Champa yang mengenainya di perut dan membuatnya memuntahkan darahnya sendiri pada saat benturan. Setelah itu, Champa melepaskan pukulan lain yang melontarkan Vegeta ke arah Beerus yang sudah menunggunya dengan bola energi terkonsentrasi di tangannya. Beerus melemparkan bola itu ke arah Vegeta yang mengenai target pada saat yang sama
saat dia melepaskan ledakan raksasa. Setelah menahan ledakan itu, Vegeta terpental ke sisi lain planet, jelas terluka parah. Setelah bangkit, dia menunjukkan kemarahan besar dan kemudian mulai melepaskan lebih banyak kekuatannya. Dia bersumpah bahwa para dewa ini akan membayar. Di planet beku, Goku terbang melintasi langit, menghindari berbagai serangan energi yang ditembakkan oleh 6 lawannya. Pada satu titik, dia mengejutkan semua orang dengan melakukan teleportasi ke belakang Liquir dan mencoba memukulnya dengan sinar energi. Liquir menghindarinya, tapi Helis yang berada di dekatnya akhirnya terkena. Lalu, Liquir maju untuk menyerang Goku, tapi pukulannya dihindari dan dibalas dengan tendangan oleh Goku, melontarkan Liquir ke Rumsi yang berada dekat di belakang. Rumsi menghindari Liquir, tapi meninggalkan celah bagi Goku untuk melepaskan tendangan telak ke wajahnya. Belmont, Arak, dan Gin tiba secara bersamaan untuk menyerang Goku. Dia berjuang untuk mempertahankan diri dan menghindari serangan mereka, tapi akhirnya terkena beberapa pukulan dari mereka. Pada satu titik, Goku berhasil menahan pukulan dari Gin dan satu lagi dari Arak, dan kemudian dia menembakkan gelombang ki dari mulutnya yang memukul mundur Belmont yang hendak memukulnya. Setelah mendorong Belmont menjauh, Goku menghindari tendangan dari Gin dan Arak yang melakukan serangan ini untuk membuatnya melepaskan pegangannya. Sambil menghilang dari mereka berdua dengan kecepatan tinggi, Goku muncul kembali. Tak lama setelah itu, Goku kemudian menyerang Arak dengan serangkaian pukulan. Setelah menekan Hakaishin tersebut selama beberapa detik, Goku berhasil mendapatkan celah dan melepaskan serangkaian pukulan lagi padanya, dan kemudian melemparkannya jauh untuk menyerang dengan Kamehameha. Tapi lasernya ditangkis oleh pukulan dari Rumsi yang melangkah di depan. Dia melindungi Arak dan kemudian menyerang balik dengan tembakan energi yang harus dihindari Goku. Goku merasa melelahkan menghadapi semua orang ini, dan Goku menyadari konsentrasi kekuatan besar datang dari Gin yang memancarkan aura energi penghancur yang besar sambil menjalani proses transformasi. Gin mulai menumbuhkan sisik yang sangat tebal di tubuhnya. Sisik yang begitu tebal sehingga menyerupai baju besi alami. Pada saat yang sama, cakar-cakarnya hampir berlipat ganda ukurannya, dan sang penghancur menampilkan penampilan yang jauh lebih liar dan mengancam. Di sini, Goku sontak penasaran sekaligus kagum. Gin menyerang ke arahnya dengan cara yang jauh lebih ganas, menyerang dengan serangkaian pukulan dan tendangan yang membuat Goku mundur karena kekuatan dan kecepatan yang sangat besar. Dia merasa orang ini menjadi jauh lebih kuat dalam sekejap. Goku mengamati sambil menghadapi dengan terkejut serangan dari sang penghancur. Hujan tembakan energi dari Champa jatuh ke arah Vegeta. Dia mencegah serangan mencapai dirinya dengan menembakkan jumlah energi yang sama, menyebabkan banyak ledakan antara langit dan tanah. Setelah begitu banyak benturan energi, Champa mulai berada dalam posisi tidak menguntungkan sampai dia mulai menjadi sasaran berbagai serangan dari Vegeta dan terkena serangkaian ledakan. Iwan melangkah di belakang Vegeta untuk menyerang, tapi Vegeta melepaskan aura kekuatan untuk mendorong Iwan menjauh. Melihat Moskow mendekat, Vegeta menggunakan Sun Kanido untuk muncul di depannya. Dia menyentuh tubuh robot itu dan menelannya dalam gelombang kekuatan. Berikutnya, Vegeta menerima serangkaian pukulan dari Beerus. Tapi, dia menemukan celah untuk menyerang balik, memukul dengan serangan yang melontarkan Hakaishin alam semesta ke-7 jauh sekali. Dia kemudian menghadapi dewa dari alam semesta ke-4 yang tiba dengan pukulan dada yang dirasakan Vegeta, tapi ditahan dengan baik. Dia membalas dengan serangan yang juga mengirim Kuitela terbang. Sidra adalah yang berikutnya tiba dari belakang Vegeta melepaskan tendangan terbang. Tapi yang mengejutkan Sidra, Vegeta bahkan tidak bergeming, berbalik menghadap dewa alam semesta ke-9 di belakangnya. Vegeta tersenyum padanya dengan gila. Vegeta mulai maju melawan Sidra, memberikan serangkaian pukulan yang sangat berat kepada Hakaishin tersebut. Sambil memukul Sidra tanpa ampun, Vegeta berkata bahwa masing-masing serangannya hanya berfungsi untuk meningkatkan amarahnya dan membuatnya lebih kuat. Keinginannya untuk menghancurkan hanya tumbuh dan tubuhnya menjadi lebih kuat serta lebih tangguh dengan setiap pukulan. Salah satu pukulan Vegeta menembus perut Sidra, dan pada saat yang sama Vegeta berkomentar, di antara para dewa Sidra memiliki pertahanan terbaik, tapi dia tahu apa sebabnya. Sedangkan Sidra mencoba bereaksi dengan pukulan ke arah Vegeta, tapi Saiyan itu menangkap tangannya dan kemudian mematahkannya. Vegeta sadar Sidra disebut pertahanan terbaik hanya karena dibandingkan dewa-dewa lain, kekuatan serangannya adalah sampah. Vegeta menarik tangannya dari perut Sidra dan kemudian mencengkram lehernya untuk mulai mencekiknya. Pukulan dari dewa lemah sepertinya tidak akan lagi menyebabkan rasa sakit baginya.
Tapi yang mengejutkan Vegeta, sebuah kata-kata keluar dari mulut Sidra yang sontak membuat Vegeta penasaran dewa ini bisa memahami ucapannya. Padahal dia sedang dikendalikan energi jahat. Sidra mulai memancarkan lebih banyak kekuatan, mendorong Vegeta menjauh dengan tiba-tiba. Sidra berteriak saat aura kekuatannya mulai keluar dengan cara yang sangat berbeda. Tubuhnya tumbuh lebih besar dalam sekejap. Rambutnya juga tumbuh secara signifikan, bertambah panjang, dan mengambil penampilan yang jauh lebih runcing. Dewa penghancur alam semesta ke-9 baru saja mengungkapkan wujud terakhirnya, berisi semua kekuatannya. Setelah itu, Sidra menyerang dengan ganas. Vegeta mencoba untuk mempertahankan pukulannya, tapi Sidra menembus tubuhnya yang tertanam ke dalam tulang rusuknya, menyebabkan Vegeta meringis kesakitan. Pukulan berikutnya langsung ke wajahnya, membuat Vegeta benar-benar melintasi planet dari satu sisi ke sisi lain. Di tempat Zeno berada, dewa yang maha kuasa itu menyaksikan pertempuran yang terjadi bersama Daishinkan dan para pengawalnya. Mereka mengamati melalui hologram yang dibuat oleh Daishinkan. Zeno sangat terkejut melihat apa yang terjadi pada Vegeta dan menyebutkan bahwa berdasarkan apa yang dikatakan Vegeta, Sidra lemah dalam hal serangan. Daishinkan menjelaskan bahwa ini adalah persepsi umum, tapi hal-hal tidak seperti kelihatannya. Daishinkan memberitahu di masa lalu Sidra tidak sebaik dalam menyerang dibandingkan dengan dewa penghancur lainnya. Yang hal itu menyebabkan Sidra diejek oleh para dewa lain. Malu karena kekuatan serangannya yang rendah, Sidra diam-diam berlatih untuk memperkuat kemampuan pertahanannya. Setelah bertahun-tahun, dia mengembangkan transformasi di mana dia memusatkan semua kekuatannya ke otot-ototnya, secara drastis meningkatkan kekuatan serangannya. Inilah yang dia gunakan saat melawan Vegeta sekarang. Dengan tangannya di wajah Vegeta, Sidra membawanya melintasi langit sampai mereka mencapai sebuah batu di mana dia menekan wajah Vegeta pada bebatuan. Lalu Sidra melepaskan sejumlah besar energi penghancur, melenyapkan seluruh wajahnya. Vegeta jatuh sedikit lebih jauh, wajahnya terluka parah akibat serangan yang baru saja diterimanya. Vegeta kesal karena kekuatan Sidra meningkat tiba-tiba. Di sisi lain, Goku bertukar pukulan dengan Gin di langit dan dia berada di bawah tekanan besar dari serangan Hakaishin tersebut. Di saat Goku melihat celah dan menyerang dengan pukulan, tapi tangannya tergores oleh sisik Gin. Goku cukup kesal karena selain melindunginya, sisik itu juga melukainya. Semakin lama mereka bertarung, semakin sedikit Goku bisa menghindar, bertahan, dan menyerang balik. Bahkan Goku mulai dipukul secara berturut-turut oleh dewa penghancur alam semesta ke-12 itu. Satu pukulan mengirim Goku ke dalam es, menjebaknya di dalamnya. Berikutnya, Gin maju dengan serangan cakar yang bisa dihindari Goku berkat Sun Kanido. Begitu serangan Gin menghantam Gletser, itu langsung memotongnya menjadi dua. Setelah gagal dalam serangan fisik ini, Gin mulai melakukan berbagai gerakan serangan cakar ke arah Goku, yang ketika Goku menghindar mengenai Gletser di belakangnya, memotongnya pada saat yang sama dan membuatnya menghilang. Goku terkejut menyaksikan kekuatan serangan itu. Tiba-tiba dia terjebak dalam penjara energi. Goku tertangkap dan benar-benar lengah. Belmont adalah orang yang melakukannya dan kini menunjukkan senyuman jahat. Sementara di belakang Goku, Helis mengarahkan panahnya ke arah Goku. Dia mulai mempersiapkan tembakan yang sangat kuat dan akhirnya Gin yang memusatkan semua kekuatannya membentuk bola yang penuh dengan energi penghancur. Pada saat yang sama, Gin meluncurkan bola kekuatannya dan Helis melepaskan tembakannya. Goku berpikir cepat dan kemudian dia melakukan teleportasi. Tapi bukan itu saja, Goku memindahkan Gin ke tempatnya sebelum Gin bisa bereaksi. Alhasil, panah Helis menembus tubuhnya dan kemudian serangannya sendiri mengenainya. Ledakan besar energi penghancur tampak dari luar angkasa, menghancurkan planet itu dan membuat semua benda angkasa di sekitarnya bergetar. Setelah ledakan ini, tidak ada jejak yang tersisa di planet tersebut, menciptakan ruang ekstra di kehampaan. Ruang itulah tempat para dewa penghancur berkumpul, semuanya kecuali Gin yang hancur oleh serangannya sendiri. Goku muncul kembali dengan Sun Kanido dan bersyukur bahwa dia memiliki ide untuk memindahkan Gin ke tempatnya. Di sisi lain, dari langit ke tanah Vegeta jatuh, tubuhnya terseret di tanah karena kekuatan serangannya yang baru saja diterimanya. Dengan rasa sakit, Vegeta bangkit, mengakui bahwa kekuatan murni Sidra jauh lebih besar daripada yang bisa dia bayangkan. Menatap ke atas, dia melihat Sidra terengah-engah karena marah. Vegeta tegaskan jika Sidra ingin kontes kekuatan serangan,
dia akan menerima tantangannya. Dengan tidak sabar, Vegeta memusatkan kekuatannya sambil menciptakan beberapa semburan listrik di sekelilingnya dengan warna energi penghancur. Sidra menerima tantangan itu dan menjulurkan kedua tangannya, memusatkan kekuatan dalam jumlah energi. Keduanya lalu menyerang. Ketika dua kekuatan itu bertabrakan, gelombang kejut menyebar ke seluruh planet, meretakan permukaannya. Bersaing untuk melihat siapa yang memiliki lebih banyak kekuatan. Vegeta sesekali mendapatkan keuntungan, sementara di waktu yang lain, Sidra yang mendapatkannya. Dewa-dewa lain menonton dari kejauhan karena mereka tidak ingin ikut campur dalam pertempuran ini. Sambil mempertahankan ini, Vegeta mulai berkeringat saat ia berpikir dirinya melakukan upaya yang tidak harus melawan orang ini. Sidra berteriak, mengerahkan seluruh upayanya dalam kontes tersebut, mulai mendorong energi Vegeta semakin jauh, menyebabkan Vegeta kehilangan pijakan sampai serangan itu mencapai Vegeta. Planet itu meledak begitu saja, melepaskan gelombang kejut yang menggema ke sekelilingnya, mengganggu keseimbangan benda angkasa di dekatnya. Tapi, ketika ledakan itu mereda, sebuah pemandangan aneh terlihat. Sidra tidak membunuh Vegeta, sebaliknya dadanya tertusuk oleh tangan Vegeta yang melakukan serangan dari belakang. Sambil tersenyum, Vegeta berkata dia membiarkannya memenangkan kontes itu dengan sengaja, sehingga dia akan menurunkan kewaspadaannya dan bisa menyerang dengan cara yang mematikan. Pada akhirnya, Sidra yang dikenal memiliki pertahanan terbaik dari semua dewa, kalah karena lupa menjaga pertahanan yang baik. Vegeta menarik tangannya dari tubuh Sidra dan kemudian menjulurkan tangan lainnya untuk melepaskan Hakai, membuat tubuh Sidra sontak menghilang menjadi partikel. Tapi itu baru permulaan. Melihat sekeliling, Vegeta melihat 5 musuh lainnya mengelilinginya lagi. Pertempuran Goku dan Vegeta melawan para dewa penghancur telah dimulai. 2 dari dewa sudah dikalahkan, tapi masih ada 10 yang tersisa untuk dilawan. Akankah Goku dan Vegeta mampu mengalahkan semua dewa? Dan kekuatan apa yang disembunyikan oleh para dewa ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.